Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Armawita dengan NIM L10811911053 dari kelas 7A reguler Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Nah, disimak ya materinya. Nah, pertama-tama kita sebaiknya harus mengetahui lebih dulu apa itu logika matematika. Logika matematika itu ialah cara berpikir atau bisa dikatakan sebagai landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari suatu keadaan atau kondisi tertentu, yaitu cara berpikir yang logis dan masuk akal. Saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai logika matematika. Nah, apa itu logika matematika? Yaitu ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Logika matematika menggunakan bahasa matematika, yaitu menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol dalam ilmu matematika. Logika matematika ini mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Selanjutnya, di dalam logika matematika ada yang namanya pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer atau pernyataan tunggal atau pernyataan atom. Nah, sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut dengan pernyataan majemuk. Pernyataan memiliki pengertian yaitu suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Nah, dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya benar. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup, dan kalimat terbuka bukan pernyataan. Nah, di sini ditampilkan beberapa contoh kalimat. Yang pertama yaitu 5 adalah bilangan prima. Di sini merupakan kalimat pernyataan dan jawabannya benar. Merupakan 5 adalah bilangan prima. Selanjutnya pada kalimat yang kedua, 12 merupakan kelipatan 5. Merupakan sebuah pernyataan, namun pernyataan tersebut salah. Dan yang ketiga, apakah Budi mengerjakan PR? Kalimat tersebut bukan pernyataan, melainkan pertanyaan. Saya akan membahas menarikan kesimpulan dalam logika matematika. Di sini ada pola modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama kita akan membahas pada modus ponens, yaitu jika P maka Q dan Q, maka konklusinya adalah P. Pertanyaannya bersifat majemuk dan pernyataan tunggal. Yang kedua, modus tollens. Jika P maka Q, maka ingkaran Q. Konklusinya adalah ingkaran P. Pernyataannya majemuk, implikasi, dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Sedangkan pada silogisme, jika P maka Q dan Q maka R, konklusinya adalah P maka R. Dua pernyataan majemuk implikasi. Sebelum menjelaskan modus ponens, saya akan menjelaskan dulu istilah-istilah dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah premis, yaitu himpunan pernyataan tunggal atau majemuk yang ditentukan atau diketahui dengan alasan pendukung. Yang kedua itu konklusi, pernyataan tunggal atau majemuk yang diturunkan dari premis, yaitu bersifat kesimpulan. Dan yang ketiga argumen, yaitu kumpulan dari premis-premis beserta satu buah konklusi yang diturunkan dari premis-premis tersebut. Nah, modus ponens sendiri ini merupakan penarikan kesimpulan yang mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P maka Q, sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal, yaitu P. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal, yaitu Q. Selanjutnya kita pada modus ponens, yaitu premis 1,
P maka Q. Dan premis 2 adalah P, maka konklusinya adalah Q. Di sini contohnya yaitu pada premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Dengan premis 2, P, hari ini langit mendung, maka konklusi atau kesimpulannya yaitu hari ini akan hujan. Di sini dapat kita lihat pembahasannya pada P, hari ini langit mendung, dengan Q, hari ini akan hujan. Selanjutnya modus tollens. Penarikan kesimpulan modus tollens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan ingkaran Q maka ingkaran P harus benar. Diasumsikan jika P maka Q, di sini dalam kurung P maka Q bernilai benar dan diketahui ingkaran Q bernilai benar, sehingga agar implikasi dari P dan Q bernilai benar, maka ingkaran P harus benar. Selanjutnya modus tollens. Di sini premis 1, P maka Q, premis 2, ingkaran Q, dan konklusinya adalah ingkaran P. Contohnya pada premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2, hari ini tidak akan hujan. Kesimpulannya yaitu hari ini langit tidak mendung. Karena di sini ingkaran Q, yaitu tidak. Nah, di sini pembahasannya dapat dilihat pada P hari ini langit mendung, Q hari ini tidak akan hujan, dengan ingkaran P hari ini langit tidak mendung. Selanjutnya adalah silogisme. Kesimpulan yang sah dari metode silogisme merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa jika P maka Q dan jika Q maka R, keduanya bernilai benar, menghasilkan kesimpulan jika P maka R juga bernilai benar. Nah, dengan kata lain, hasil penarikan kesimpulan silogisme digunakan ketika konsekuen premis pertama sama dengan antesedan premis kedua. Hasil penarikan kesimpulan silogisme adalah implikasi dari antesedan premis pertama dan konsekuen premis kedua. Selanjutnya pembahasan lebih lanjut tentang silogisme. Di sini dapat dilihat pada premis 1, P maka Q dan premis 2, Q maka R dengan konklusinya sehingga P maka R. Contohnya pada premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai yang bagus. Premis 2, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, pembahasan di sini, P, kamu rajin latihan soal. Dengan Q, kamu akan mendapat nilai bagus, dan R, kamu akan naik kelas, hingga jawabannya yaitu, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas, dengan konklusi P maka R. Nah, di sini ada contoh soal pada premis 1. Jika semua harta benda Andi terbawa banjir, maka ia menderita. Premis 2, Andi tidak menderita. Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah A. Semua harta benda Andi tidak terbawa banjir. B. Ada harta benda Andi yang terbawa banjir. C. Semua harta benda Andi terbawa banjir. D. Ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. E. Tidak ada banjir. Nah, pembahasannya di sini dengan menggunakan modus tollens, yaitu dengan ingkaran premis 1 P maka Q, premis 2 ingkaran Q, dengan konklusi ingkaran P. Jawabannya adalah ingkaran P. Ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. Nah, sekian pembahasan saya dari penarikan kesimpulan pada materi logika matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.